Teman-teman sekalian, ya adik-adik yang PKL, kalian patut bersyukur kita semua kepada Allah, ya. Kenapa? Karena sampai saat ini Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita, ya. Karunia apa? Iman. Apa itu iman? Kemampuan hati seorang muslim akan Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, sebagai ilah, sesembahannya semata. Walaupun di dunia ini banyak orang menyembah selain Allah, iya, tapi semua itu batil. Allah katakan, apa batil? Tidak sah, tidak valid, tidak absah, ya, alias tidak legal. Berdasarkan apa? Bukti-bukti nyata. Coba dah adik-adik berpikir semua, kita semua. Di sekeliling kita ini nih, ada yang sebagiannya hasil karya manusia, ya enggak? Yang kita dudukin ini hasil karya tukang kan? Nih, ya enggak? Ada tukang yang membangun ya, ada arsitek atau tukang. Tapi bahan-bahannya batu, pasir, semen. Ada enggak makhluk yang bisa membuatnya? Enggak ada. Sampai detik ini kita belum pernah mendengar seorang profesor membuat sayap nyamuk yang terputus. Sampai detik ini kita juga belum pernah mendengar seorang dokter profesional terkenal di dunia, di jagat raya, yang bisa membuat hidung, telinga asli dan memiliki unsur-unsur seperti makhluk hidup. Nggak ada kan? Paling mereka hanya bisa mencangkok, ya kan? Menyambung, tapi membuatnya nggak ada. Dahulu orang kafir pernah ingin membuat istilah cloning. Tahu cloning? Menciptakan manusia dari tabung. Apakah itu terwujud? Tidak bisa selama-lamanya. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa langit dan bumi yang kita lihat semua ini, dan sebagian yang kita nggak bisa lihat, itu ada penciptanya, ya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hafal surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, suatu ayat terkenal dan ayat paling agung dalam Al-Quran. Ayat apa namanya? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah. Dialah zat yang maha hidup. Dialah zat yang berdiri sendiri. Allah nggak butuh sama makhluknya, tapi kita butuh sama Allah, ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, ya. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa? Agar kita selamat dunia akhirat. Karena tujuan kita diciptakan Allah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, tidak pula manusia, agar jin dan manusia hanya beribadah, berdoa, meminta, memohon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak diberikan peribadatan dengan benar melainkan Dia. Dialah yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, nggak butuh, ya. La ta'khuduhu sinatu wala, Allah nggak tersentuh sedikit pun lupa atau ngantuk, nggak, terus terjaga. Karena kalau yang sifatnya ngantuk, lupa, itu bukan Rob, bukan ilah namanya, manusia atau makhluk. Yang sifatnya memiliki kekurangan itu namanya makhluk. Tapi Rob tidak pernah memiliki kekurangan, sempurna dari semua nama-nama dan sifat-sifatnya. La ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang kita lihat di langit, semua yang kita lihat di bumi milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri kita milik siapa? Allah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi, semua milik Allah. Mas, ya, punya rumah. Tentu rumah yang tinggalkan ada dua kemungkinan. Kalau nggak disewa, kalau nggak ada pemiliknya. Tapi walaupun disewa ada pemiliknya.
Yang semua yang kita lihat di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita kembali kepada Allah. Agar kita meminta sama Allah, karena semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini Allah katakan apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah? Artinya apa? Tidak ada satupun makhluk yang dapat memberikan syafaat untuk temannya kah, untuk orang tuanya kah, untuk adiknya, untuk saudaranya, kecuali dengan izin Allah. Seperti yang pernah saya ceritakan. Nabi punya paman yang membela beliau sejak awal dakwah Islam. Siapa namanya? Abu Thalib. Nabi pengen pamannya itu masuk Islam. Tapi ternyata pamannya masuk Islam tidak? Tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau yang Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau cintai. Tapi siapa yang beri hidayah? Allah. Jadi kalau kita semua masih bisa baca Quran, masih bisa sholat, masih bisa bantu orang tua, berkata baik, berakhlak mulia, itu hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri. Tapi na'udzubillah kalau ada orang maksiat, durhaka, ngomongnya kotor, jelek, berbohong, nipu, itu semua orang telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Tersesat dari jalan apa? Jalan yang lurus, ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Bahkan malaikat yang banyak tidak bisa memberikan syafaat kepada yang dikehendaki, malaikat nggak bisa. Sampai Allah izinkan. Nah, kita alhamdulillah diberikan izin sama Allah, dapat syafaat Allah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui para ustadz mungkin, teman yang baik, atau orang tua yang nasihatin kita, atau paman kita, atau bibi kita. Ya, dapat hidayah itu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma. Allah tahu segala sesuatu yang di hadapannya, di belakang, tahu semua. Ya. Di hadapan makhluk, di belakang makhluk, Allah tahu semuanya. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi bagi, mau kita jujur, mau kita sembunyikan di hati, semuanya apa? Allah tahu. Mana ayatnya kita hafal yang paling mudah? Afala ya'lamu idza bu'thira ma bil kubur wa hussila ma. Tidakkah kamu takut nanti suatu hari kubur akan dibongkar? Dan apa dibongkar apa? Yang ada dalam dada tersembunyi. Kelihatan semua isi hati kita nanti, Mas. Apa yang disembunyikan Allah akan perlihatkan semuanya. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang mampu meliputi ilmu Allah kecuali Allah kehendaki dia diberikan ilmu sama Allah. Para nabi, para rasul mengajarkan umatnya tentang ilmu tersebut. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah, tahu kursi Allah? Tempat memijakan kedua kaki Allah yang maha mulia. Itu luasnya saja sudah meliputi langit dan bumi. Padahal kita lihat bumi ini luas sekali. Langit luas sekali. Dibanding dengan kursi Allah kecil. Ya, Rasulullah SAW pernah membuat perumpamaan seperti koin atau uang dinar atau perak yang dilemparkan di padang Sahara. Itulah langit dan bumi itu. Kalau kita ambil koin, kita lemparkan nih di batu sekarang. Kecil atau besar? Kecil. Itu baru dengan aras Allah. Bagaimana dengan Allahu Akbar? Maka kita salat Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Ya. Dan Allah bersemayam atas arasnya. Ya, irtifa. Ya. Di atas arasnya. Ala wartafa'a. Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Dan Allah ingat, tidak pernah merasa kesulitan menjaga langit dan bumi. Kecil bagi Allah. Ya, dialah zat yang maha tinggi lagi maha apa? Maha agung. Tulang kita dibanding kayu ini kerasan mana? Pohon ini. Pohon itu ya. Ya, artinya kita makhluk yang lemah.
Tapi kita makhluk lemah ini kadang lebih sombong dari makhluk-makhluk Allah yang lebih kuat. Kayu, belum lagi batu, belum lagi besi. Tapi kenapa manusia itu lebih sombong? Karena apa? Punya hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu harus ditundukkan dengan apa? Dengan syariat aturan Allah. Kalau dia tidak diatur dengan syariat, dia akan lebih buas daripada hewan buas. Hawa nafsu manusia. Ya, makanya Allah berfirman dalam surat Yusuf apa? Kata istri Al-Aziz yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, "Wa ma ubarri'u nafsi." Aku tidak melepaskan diriku dari hawa nafsu, dari kesalahan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Itu ingat tuh. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mendorong pelakunya untuk berbuat kejahatan. Illa ma rahima rabbi. Kecuali hawa nafsu yang dibimbing dengan syariat, tunduk dengan syariat. Kalau kayak kamu nih, masih bujangan, gampang zina nggak? Gampang nggak? Ya tinggal buka aplikasi. Ya sama, mas-mas juga. Ada yang online, ada yang langsung. Bervariasi harganya. Benar nggak itu? Benar. Apalagi anak muda sekarang. Ya, di perumahan-perumahan sekarang kan dikasih slot itu kan. Ada danau-danau, ya kan? Remeng-remeng, ya kan? Bawa pasangannya. Tinggal modal paling motor, ya kan? Kasih makan bakso, ya, mie ayam. Kan itu kan realita kan? Udah bisa gandeng cewek. Ya kan? Padahal itu semua dari awal berangkat sampai akhirnya dosa semua itu. Itu hawa nafsu. Padahal kata Rasulullah SAW, seseorang menyentuh perempuan begini yang bukan halalnya, itu lebih baik ditusuk kepala dengan besi tembus. Coba bayangkan, ya. Nah, itu pentingnya hawa nafsu seorang ditundukkan dengan syariat. Makanya rata-rata orang-orang yang tidak bisa hawa nafsu ditundukkan dengan syariat, dia akan apa? Liar. Anak lawan sama orang tuanya, berantem sama temennya, dan segala macam kerusakan. Karena apa? Narkoba, ya, seperti zaman-zaman sekarang. Ya, kenapa? Karena dia turunkan apa? Hawa nafsunya. Makanya kalau datang hawa nafsu yang buruk, yang menggoda, kita diperintah oleh Rasulullah untuk apa? Berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Hawa nafsu tersebut dikendarai oleh siapa? Oleh syaitan. Ya, jadi kakinya bergerak, melangkah. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ala inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah, dalam jasad tubuh manusia ada apa? Segumpal daging. Idza soluhal jasadu kulluhu. Kalau segumpal daging ini bagus, maka seluruh badannya akan bagus. Perangainya, tingkah lakunya, akhlaknya. Wa idza fasadat, tapi kalau segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kullu. Semua jasadnya akan jelek, rusak perangainya. Ala wahya qalbu. Dia adalah hati manusia. Maka orang bilang, ih, hatinya kayak setan. Wih, kayak setan perbuatannya. Kenapa? Sudah dikuasai oleh syaitan. Ya, makanya kita semua wajib senantiasa apa? Untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin selamat dunia akhirat, jangan peturutkan apa? Hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu itu apa? Senantiasa menyuruh kepada hal yang buruk, kecuali dirahmati sama Allah, alias tunduk dengan aturan-aturan Allah. Adik-adik sekolah ada aturannya nggak? Ada nggak aturan? Masuk jam berapa, pulang jam berapa, ada kan? Berani nggak menyelisih aturan kira-kira? Mau datang senaknya bisa nggak? Iya, pulang senaknya bisa nggak? Itu sekolah. Di rumah ada aturan nggak? Ada, dibuat ayah ibu kita, ya nggak? Coba kita senaknya, bisa nggak? Nah, kita ini yang asalnya bayi merah keluar dari perut ibu kita, kemudian besar, tumbuh besar, kemudian hidup bebas tanpa aturan, itu benar nggak kira-kira? Ya benar. Segala sesuatu yang tanpa aturan hancur. Semua orang bikin ada aturannya. Ada apa? Ada batasan-batasannya. Di jalan raya ada aturan lalu lintasnya. Coba orang nggak pakai aturan, kayak apa? Apa yang terjadi? Saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Makan tanpa aturan, pecah lambung perutnya. Minum tanpa aturan. Semua. Bahkan pakaian kita pakai ini ada aturannya, ada ukurannya. Ukuran. Coba nggak perlu ukuran, bentuk karung aja. Enggak. Ya, segala sesuatu apa? Telah Allah
ukur, telah Allah tentukan. Nah, kalau kita mau selamat, hidup berdasarkan aturan Allah. Sebagaimana para dokter membuat resep berdasarkan apa? Berani nggak minum obat tanpa aturan? Langsung satu kaplet, ya langsung overdosis, meninggal. Ya, jadi ini semua ibroh buat kita semua, pelajaran. Ya, kalian, kita semua laki-laki pemimpin, besok-besok jadi kepala rumah tangga, perlu apa? Perlu agama. Kalau nggak ada agama, nanti akan hidup tanpa aturan, seenaknya, semaunya, itu bahaya. Ya, nah, ya kita buka Al-Qurannya sampai di mana? 37. Ayat 40. ayat berapa Al-Baqarah? Besok-besok kalau di hari Rabu kalian bawa Al-Quran ya, di rumah kalian ya, yang ada terjemahannya, supaya kalian bisa membaca Al-Quran juga. Nanti saya akan tafsirkan insya Allah. 40. Karena Al-Quran itu nur, cahaya. Dan rumah yang tidak ada Al-Qurannya, nggak ada cahaya di rumah itu. Sama sholat, ya. Tetapi sholat, baca Al-Quran bukan hanya sebatas seremonial, tapi sebagai apa? Ilmu yang wajib kita apa? Realisasikan, wajib kita amalkan. Ya, bukannya sebatas pengetahuan seremonial, bukan. Khazanah ilmu, bukan. Tapi jadi pedoman hidup bagi kita. Ayo, silakan siapa yang belum baca ayat 40. Kalian, anak-anak PKN mau baca? Ya, silakan. 40 ya? 40 ya? Saya Silakan. 40 sudah. 41 sekarang. 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اجعل لي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. Ya. Apa Bang? Al-Baqarah. Ya. Bismillah. Ya, silakan. Ya. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا. Jadi kalau baca Al-Quran nggak boleh dimutilasi, putus-putus. Upayakan bersambung. Kalau berhenti, nanti ngulang beberapa ayat ya. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya. Baca artinya, nanti saya terangkan insya Allah. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada Allah. Baik, apa maksudnya? Paham nggak? Siapa yang Allah maksudkan di ayat ini? Bani Israel. Iya, siapa Bani Israel itu? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak siapa Bani Israel? Siapa? Hah? Iya, siapa dia itu? Nenek moyangnya siapa? Anak turunan siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Yakub itu namanya Israel. Israel bahasa Ibrani, bahasa orang-orang Yahudi. Artinya apa? Israel artinya abdun. Allah artinya kalau bahasa Arab Abdullah, hamba Allah. Allah panggil, hai anak-anak keturunan yang ayahnya soleh. Kalian tahu nggak sekarang orang-orang Palestina di bombardir, tahu Gaza? Siapa yang bombardir? Siapa yang membunuh orang Israel? Nah, orang Israel pakai nama ini. Keji nggak mereka? Mereka pakai nama catut kakek mereka, nenek moyang mereka seorang hamba Allah, Nabi Allah yang soleh. Namanya Israel. Dia nggak pakai nama Yahudi.
Israel itu anaknya siapa? Ishak. Ishak anak siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti ini cicit-cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Israel atau Yakub itu anaknya 12. Yang terkenal siapa? Seorang Nabi dan Rasul? Nabi Yusuf. Siapa saudara seibunya? Bunyamin. Yang lainnya dari istri yang ketiga. Jadi Israel istrinya 4. Paham? Misalnya kalau kita kasih ilustrasi istri pertama namanya Rahil. Lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Yang kedua, ketiga, keempat, itulah yang 10 orang yang membuang Yusuf kemana? Ke sumur. Sungai, sumur. Seperti dalam kisah surat Yusuf. Ya. Nah, salah satu turunnya namanya apa? Yahuda. Maka jadilah turunnya apa? Yahudi. Ya, sekarang membunuh, ya, memblokade sampai kelaparan, meninggal entah berapa puluh ribu manusia meninggal di sana, dan dunia bungkam, dunia ya nggak bisa banyak berbuat, ya, padahal mereka senantiasa menjunjung tinggi katanya orang kafir hak asasi manusia. Di saat kaum muslimin dibantai, sedikit orang bicara masalah hak asasi manusia, ya. Nah, jangan lupa doakan saudara-saudara kita di Filistin agar Allah berikan apa? Kemenangan, ya, dimerdekakan negerinya dan dikalahkan musuh-musuhnya. Allahumma amin. Iya. Di sini Allah perintahkan mereka beriman. Kenapa? Di kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Injil yang terakhir kalangan Bani Israel yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam sudah menyebutkan siapa? Sosok Nabi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kalau orang musyrikin tahu nggak? Orang musyrikin nggak tahu sejarah. Kenapa? Mereka nggak beragama. Mereka nyembah batu, nyembah pohon, nyembah bintang. Tapi ahlu kitab, orang Yahudi, Nasrani, orang Kristiani, Yahudi, dia punya kitab pedoman, ngerti nggak? Dia tahu sejarah para nabi, para rasul. Tapi untuk nama Nabi Muhammad dia tutup sama dia, dihapus sama dia. Kemarin dengar nggak? Dr. Zakir Naik datang ke Indonesia, tahu kan? Alhamdulillah banyak orang masuk Islam. Ya, dibuka pengetahuannya bahwa di kitab kalian tuh menyebutkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW yang wajib diikutin. Nabi Isa masih hidup nggak sekarang? Keyakinan kamu masih hidup nggak Nabi Isa? Di mana sekarang beliau? Di langit. Nanti Allah akan turunkan di akhir zaman membunuh apa? Dajjal. Membunuh apa lagi? Tidak bisa dibunuh Ya'juj dan Ma'juj. Bunuh Dajjal, membunuh babi dan menghancurkan salib. Kenapa? Karena bukan beliau yang disalib. Adapun berita cerita itu karya mereka, buatan mereka. Allah katakan dalam Al-Quran apa? Barrafa'allahu ilaihi. Allah angkat Nabi Isa ke langit khususnya. Ya, nanti di akhir zaman turun, dan turunnya Nabi Isa di Damaskus nanti di Menara Putih. Tapi beliau tidak membawa ajaran Injil lagi, tapi ini Islam Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Di kitab mereka sudah diberitahukan. Bahkan Nabi Isa telah beritahukan dalam As-Saff bahwa apa? Aku mubasyiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberitakan berita gembira kepada kalian akan sosok nabi setelahku. Siapa namanya? Ahmad. Ahmad itu bukan bahasa Ibrani, bahasa Arab. Orang yang terpuji artinya. Paham insyaallah? Nah, Allah ingatkan di sini, ya. Berimanlah kalian hai Bani Israel. Yahudi sekarang, orang Kristiani. Seharusnya beriman mereka. Kenapa? Di kitab mereka termaktub nama Nabi kita Muhammad SAW yang wajib mereka ikuti. Bahkan semua para Nabi dan Rasul kalau masih hidup diperintahkan sama Allah untuk ikut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad apa gelarnya? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin para Nabi dan Rasul dunia akhirat. Namanya pemimpin, ketua, pasti anak buahnya kan ikut. Nggak bisa nggak ikut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, kata Allah. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Ini kita baca di Al-Quran. Dan mereka tahu tentang Al-Quran. Mereka tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tidak membatalkan isi Taurat dan Injil, tapi musaddiqan, membenarkan. Dengan catatan apa? Yang belum dihapus dan dirubah-rubah. Para ulama telah menyebutkan ada namanya Raja Romawi Konstantin. Dialah yang merubah kitab Injil akhirnya menjadi ajaran Trinitas.
Konstantin. Ada bisa nih kalau saya ngomong nih diingat ya. Kemudian ini kan ada rekaman juga, bisa ditelusuri. Ajarannya di Trinitas. Tahu Trinitas? Trinitas itu ajaran Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah, bisa kan dianggap Yesus Tuhan Anak. Tuhan Bapa Allah, Tuhan Ibu siapa? Maryam. Allah katakan apa? Subhanallah. Maksudnya Allah. Allah nggak pernah mengambil anak, nggak pernah ngambil istri. Ya. Ya. Qul huwallahu ahad. Itu ajaran gereja. Iya. Sebelum Nabi Muhammad muncul juga berarti dia ya Ustaz. Kan Nabi Muhammad ada juga udah mulai Trinitas tuh. Berarti sebelum Nabi Muhammad. Iya, karena jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad 500 tahun. Makanya kan pernah saya ceritakan kisah orang-orang Kristen Najran, Kristen Arab yang Nabi ajak sumpah laknat. Pernah saya ceritakan di sini belum? Dia datang mendebat Nabi Muhammad. Allah perintahkan. Buka ayatnya nih. Buka ayatnya. Belum saya ceritakan ya. Dalam surah Ali Imran ayat 61. Buka teman-teman, adik-adik buka surat Ali Imran 61 halaman 57. Ini adik-adik bisa pelajari ya. Ini kebenaran kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan batalnya keyakinan orang Kristen gak berani diajak sumpah mati, sumpah laknat oleh Rasulullah. Baca, ayo baca silakan deh. Langsung artinya saja. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita. Dalam hal ini maksudnya apa? Tentang sosok Nabi Isa. Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Bukan Yesus yang dianggap sebagai anak Tuhan, bukan. Apa kata Allah? Marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kami, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah. Dalam kurung, apa artinya mubahalah? Masing-masing pihak antara orang berbeda pendapat berdoa kepada Allah dengan sungguh agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Jadi ayo kita sama-sama sumpah, ya Allah turunkan laknat. Nah, petir kek, nyamber, geledek langsung kepala orang itu, apa saja langsung Allah basmi yang pembohong, paham? Terus agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Berani mereka? Mereka nggak berani. Mereka suku Kristen dari Najran, orang Arab itu nggak berani. Menunjukkan apa? Kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mana lagi buktinya? Kita tahu kan Heraklius, Raja Romawi ya. Pernah dengar gak kisah perang Tabuk? Perang Tabuk tuh perang Rasulullah turun langsung ke daerah Tabuk. Tabuk tuh sekarang masuk ke Saudi Arabia bagian utara. Ingin masuk ke negeri Yordania. Sebelum Yordan, jauh. Tapi udah mendekati. Di situ Rasulullah SAW janjian perang sama siapa? Heraklius, Raja Romawi, orang Kristen. Selama 20 hari Nabi tunggu. Nggak berani keluar orang Heraklius. Ada-ada bisa buka kisahnya. Nggak berani keluar. Itu rajanya Kristen. Kata ulama apa? Kalau Heraklius, Raja Romawi keluar dari Itali, dia kan punya dua kerajaan. Di Konstantinia tadi, Istanbul sekarang Turki. Dulu kan tuh dikuasai sama siapa? Raja Romawi. Masih ingat nggak? Al-Fatih. Udah dengar kisah Muhammad Al-Fatih membuka di tahun ke-8 abad ke-Hijriah? Ya kan, dia buka bentengnya kan berlapis itu. Nah, nanti akan akhir zaman akan dikuasai lagi sama Romawi. Dan akan ditaklukkan sama orang Islam dengan apa? Dengan takbir Allahu Akbar untuk kerajaannya sebagiannya. Dan di saat itu nanti akan diberitakan oleh Syaitan teriak, iblis, bahwa Dajjal telah keluar. Ternyata belum keluar Dajjal. Nanti oleh siapa? Imam Mahdi di akhir zaman. Orang kembali perang dengan panah, dengan pedang, ya, tidak dengan seperti sekarang pesawat, jet, atau dengan apa namanya bom dan seterusnya. Kembali ke akhir zaman. Kita entah tahun keberapa terjadi itu, ya. Nah, ya, nggak berani keluar Heraklius. Kalau dia keluar Heraklius, tamat sejarahnya. Sebagaimana kerajaan Persia penyembah api Majusi nggak ada di muka bumi, habis rata. Tapi Heraklius nggak berani keluar. Dan dia akhirnya mati juga di pemerintahan Khulafaur Rasyidun. Matinya sangat tragis, dibunuh karena dia sebagai apa? Orang yang dibunuh dengan bayaran. Mati dia. Padahal dia mengatakan Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, kata Heraklius, ya, si Heraklius mengatakan dalam hadis Bukhari ya, nanti ada bisa baca,
bagian paling depan tentang bab awal turunnya wahyu. Dialog dengan Abu Sufyan saat itu di tahun ke-6 Hijriah. Abu Sufyan saat itu masih apa? Kafir, belum masuk Islam. Karena terjadi gencatan senjata. Sulh Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. 2 tahun kemudian Mekah ditaklukkan, Abu Sufyan masuk Islam. Dia cerita, ya. Ditanya sama Heraklius, kata Heraklius apa? Kalau benar yang kamu ceritakan, bahwa aku yakin itulah Nabi terakhir yang ditunggu. Dan kalau aku di dekat sisinya, aku akan cuci kedua kakinya. Lihat, bayangkan saking. Tapi apa? Dia lebih mementingkan apa? Kekaisarannya. Hati-hati. Jadi kalau kamu ditawarin, mau nggak jadi manajer di diskotik, gajinya 1 miliar sehari, mau nggak? Mau nggak? 1 M sehari. Antum ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Baru 1 M. Bagaimana 1 triliun? Antum ambil itu sama aja antum binasakan diri antum ke neraka. Ya, yang dikatakan gak bisa munafik itu bahasa orang sekarang. Antum tahu kemunafikan gak? Allah katakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu matinya di kerak neraka jahanam. Antum pernah dulu kalau camping masak ya, pakai panci, ada keraknya nggak? Di situ orang munafik ditaruh paling bawah. Kenapa? Dia menampakkan Islam tapi ngancurin Islam. Ya, jangan antum tergoda. Baru 1 M dia tergoda. Nanti dia perempuan nungging, antum main berzina sama dia, nggak kuat lagi. Antum katakan nggak munafik, ini perempuan cantik. Antum udah dipasang, dia udah dia udah pasah sama antum. Jangan. Nauzubillah min zalik. Ya, disitulah diuji. Paham nggak? Makanya kalau orang itu imannya lemah atau jauh sama Allah, dia paling cepat ngikutin hawa nafsunya. Nggak ada benteng, ngerti nggak? Antum jalan anak SMA, buka roknya dia, ayo sini yuk, zina sama saya, gratis. Antum bilang, saya emang nggak munafik, antum zina. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Ya, antum tahu orang zina, dia akan ditaruh di tungku api bawahnya, kemudian dia telanjang, dibakar panas. Kenapa? Lu dia berlezat-lezat dengan hal yang haram. Kata Allah halalkan apa? Nikah. Ya, jangan tergiur antum. Nah, saya katakan tadi, antum buat akun segala macamnya harus yang sifatnya apa? Mendidik dan sifatnya bukan dalam rangka pelanggaran syariat. Kalaupun antum dapat mengalir ke rekening antum 1 miliar sehari, itu semua uangnya haram antum makan. Antum kasih ayah ibu antum kasih api ke mulut mereka. Kenapa? Hasilnya haram. Antum makan api ke mulut antum, api neraka. Ya, antum berdoa Allah nggak terima doa antum. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Taqara rajula asy-asy akbar." Nabi menyebutkan laki-laki musafir, rambutnya acak-acakan berdebu. Ya Rob, angkat tangan. Tapi kata Nabi ya Pak, wa mat'amu haram. Makanannya dari yang haram, baik zatnya maupun hasilnya. Wa masrabu haram, zatnya, airnya haram, khamr atau sejenisnya, atau cara memperolehnya. Wa malbasu haram, pakaiannya haram, baik dengan pakaian dilarang karena mirip dengan orang kafir, atau dia cara membelinya dengan cara yang haram. Kemudian apa? Wa ghudhiya bil haram, tumbuh daging gizinya dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doa dikabulkan? Berarti apa? Pentingnya memperhatikan dari mana dan zat jenis itu boleh apa tidak. Paham? Antum halal dikasih sama ibu, antum minum khamar. Minuman itu yang asalnya uang halal jadi haram minuman itu karena antum minum khamar. Narkoba. Atau berzina. Perempuan itu yang asalnya antum bisa nikahi, antum zinahi. Ya. Nauzubillah min zalik. Jangan tergoda, ya. Ini saya katakan antum bersyukur alhamdulillah bisa ketemu di sini sama kita semua belajar, ya. Karena pada saat ini anak-anak susia antum seperti kalian sedang-sedangnya menunjukkan jati dirinya, siapa dia sebenarnya. Nah, gitu. Tapi sayangnya apa? Kebablasan tanpa adanya pembimbing. Ya, harus dibimbing antum. Ini boleh apa enggak secara syariat. Kayak tadi saya bilang, kalau kita hidup atas aturan, kita nggak pakai istilah itu. Saya nggak munafik, enggak. Bagaimana ketuhanan Allah? Boleh nggak? Oh, nggak boleh nih. Apapun alasannya nggak boleh kerjakan. Gitu seorang muslim sejati. Karena arti Islam sejati apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Dia sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah dengan apa? Mengesahkan Allah. Mas, kalau walaupun tuh, itu apa tuh? CCTV kan? Itu nggak ada. Nggak ada security. Uang bertaburan di sini. Berlian bertaburan, emas bertaburan, kita akan ambil nggak? Oh, saya emang nggak munafik, paling sekilo aja saya ambil. Enggak. Orang beriman nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah maha tadi apa?
Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Gak akan mau. Walaupun kesempatan itu 100% pasti berhasil. Ya, pasti. Tapi apa? Nah, lihat tuh kisah Nabi Yusuf, nanti baca di rumah kisahnya. Bagaimana digoda sama perempuan cantik. Udah dia cantik, dandan lagi, dipanggil sini zina Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adzallah. Na'udzubillah. Jangan, saya mah nggak munafik ya, yuk. Enggak gitu. Nggak boleh, itu ujian. Antum diuji di sekolah dengan teman-teman cewek-cewek, ya nggak? Sekelas ada ceweknya nggak? Pasti tergoda kan sebagai laki-laki normal, ya nggak? Tapi ingat itu ujian. Nanti mata antum ditanya sama Allah dari kiamat. Telinga antum ditanya oleh Allah dari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun, sebesar biji sawi, kalau Anda kerjakan kebaikan, ada hasilnya. Sama juga kejahatan, ada hasilnya. Zina kejahatan paling besar. Nah itu. Makanya jangan sampai ngikutin apa? Hawa nafsu. Nah, ini kisah ini ya membuat apa? Membuat orang tersebut akhirnya pulang. Nggak berani mengajak mubahalah, sumpah laknat sama Rasulullah. Berarti menunjukkan apa? Nabi benar atau salah? Kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan kebatilan keyakinan mereka yang mengatakan apa? Nabi itu anak Tuhan. Makanya lihat deh video-video Zakir Naik. Bagaimana orang-orang itu bersyahadat. Karena apa? Karena hujah yang kuat. Yang juga kata beliau bahwa ajaran Trinitas, anak Tuhan, isi Tuhan, Bapak Tuhan adalah ajaran gereja, bukan kitab Taurat dan Injil yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya murni tauhidullah, la ilaha illallah. Ya. Paham ini? Bisa dipahami ya? Ya. Nah, tadi dalam surah apa? Al-Baqarah ayat 40 ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini anak turunannya, termasuk orang-orang Yahudi yang sekarang membantai kaum muslimin di Palestina. Ingat ya, bahwa orang tua kalian itu orang yang soleh. Ya. Berimanlah kalian dengan Al-Qur'an ini. Mereka beriman enggak dengan Al-Qur'an? Enggak. Padahal ayah mereka, orang tua mereka, para nabi mereka telah beritahukan untuk mengimani apa? Al-Qur'an. Ya. Kenapa Al-Qur'an? Al-Qur'an membenarkan apa yang mereka ketahui min sahihi Taurah. Kebenaran kitab Taurat. Taurat diturunkan pada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jauh setelah Musa ada nabi siapa? Nabi Ilyasa, Zakaria, kemudian Yahya, kemudian siapa? Nabi Isa. Jauh jaraknya, tak berapa ribu tahun. Ditutuplah kenabian kerasulan Bani Israel itu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nanti setelah tadi nama suratnya apa yang kita baca tadi? Alu. Kenal nggak Alu Imran itu siapa? Alu itu keluarga namanya. Imran, Pak Imran kalau bahasa Indonesia. Keluarganya Pak Imran. Tahu nggak siapa Pak Imran itu? Bapaknya Maryam. Bapaknya Maryam alias kakeknya siapa? Kakeknya Isa. Isa tuh punya kakek. Isa tuh buah anak Tuhan, punya silsilah nasab. Cuman Allah ciptakan Nabi Isa dengan kalimat apa? Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Allah mau kun, jadi. Nabi Adam ada bapaknya enggak? Nabi Adam ada ibunya enggak? Tapi kok bisa jadi manusia? Itulah kekuasaan Allah. Dari tanah. Allah katakan dia kun, jadi. Paham? Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Ada enggak ibunya? Ada enggak bapaknya? Ada dari tanah enggak? Enggak, dia tulang rusuk dikeluarkan Nabi Adam alaihissalam. Jadi istrinya Hawa. Itulah ilah, itulah Allah Rabbul Alamin. Kekuatannya yang sangat maha kuasa, kemampuannya maha kuasa. Makanya Allah sangat sayang pada hamba-hambanya. Kalau Allah mau, Allah azab semua kita ini selesai. Dengan sebab dosa-dosa kita sendiri. Tapi Allah maha pengampun, Ghafar, Rahim, maha penyayang. Allah kasih kesempatan dia mau berubah apa enggak. Paham? Di saat semua opsi-opsi kesempatan itu diberikan gak diambil, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Udah diberikan jalan-jalan tapi gak diambil. Ya, gak berpikir, ya. Wala takunu awwala fariqin min ahli kitabi yakfuru bih. Jangan sampai kalian menjadi orang yang pertama kali kafir tentang Muhammad dan Al-Qur'an. Kenapa?
Karena nggak wajar kalian tuh kafir sama Muhammad dan Al-Quran. Kenapa? Di kitab kalian diberitahukan tentang berita Muhammad dan Al-Quran. Paham nggak? Kalau orang musyrikin Mekah wajar, dia nggak punya kitab, nggak punya pedoman. Kenapa? Dia nggak punya sama sekali sejarah, nggak tahu. Bahkan orang musyrikin Mekah sering nanya sama orang-orang Yahudi tentang ini, tentang itu. Karena dia nggak punya. Nah, Anda orang yang tahu tentang hukum, tahu tentang silsilah, tahu tentang bagaimana Nabi Muhammad sosoknya, sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lain apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak sendiri. Adik-adik semua dikenal nggak sama orang tuanya? Kenal kan? Ini anak saya nih, kan gitu. Maksudnya dikenal ini. Orang Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Saking apa? Jelas terangnya. Makanya tadi Raja Heraklius, betul itu seorang nabi. Tapi sayangnya apa? Dia lebih mementingkan kekaisaran. Tuh hati-hati. Makanya saya tadi, Mas ada job nih buat aplikasi porno sehari 100 juta mau nggak? Atau ngebobol itu Mas dapat sekian persen mau nggak? Nauzubillah min zalik. Itu langsung. Nggak ada kalimat yang lain. Nauzubillah min zalik. Ma'adallah. Kalaupun sukses berhasil, uangnya nggak halal, diburu sama polisi, diburu sama orang-orang yang memburunya, dan nggak akan mendatangkan apa? Ketenangan. Ingat, dosa maksiat nggak akan buat orang beriman tenang. Tapi kalau dia sudah nggak ada imannya, ya mungkin dia enjoy. Tapi orang beriman nggak bisa tenang dengan dosa. Paham? Ya, nggak akan tenang. Hati-hati. Wala tastabdilu bi ayati thamanan qalila. Ini nih kerjaan mereka. Mereka senantiasa mengganti ayat-ayat Allah, Taurat dan Injil dengan apa? Harga yang murah. Maksudnya apa sih? Ya, mereka permainkan. Mereka sering mengambil harta-harta dari orang-orang musyrikin. Dia bilang kalau untuk mereka diambil nggak jadi masalah, nggak dosa. Coba bayangin. Ya, kalau mereka minjam nggak dipulangi itu nggak jadi dosa kata dia. Padahal itu bukan ajaran para nabi. Namanya ngutang harus dibayar. Ya, nggak ada para nabi yang ngajarkan utang nggak dibayar, harus dibayar. Ya. Dari apa? Jangan kalian jual ayat-ayat Allah untuk mencari kesenangan dunia yang zail, yang akan hilang. Wa iyaya wahdi fa'malu bi ta'ati watsruku ma'siyati. Dan hanya kepadakulah semata kalian beramal taat kepadaku dan tinggalkan maksiat kepadaku. Berarti kemaksiatan banyak. Ahli kitab 2000-an tahun. Ada ulamanya ahlu kitab, orang Yahudi di zaman Rasulullah waktu Nabi hijrah ke Madinah itu. Dia liatin wajah Nabi. Dia dengerin ucapan Nabi. Siapa itu orangnya? Ada yang tahu nggak? Orang Yahudi, ulamanya. Siapa namanya? Abdullah bin Salam. Nanti adik-adik, teman-teman bisa tuh. Yang saya ngomong itu ditulis. Kemudian dicari, browsing. Sosok ulama Yahudi masuk Islam. Pertama yang dilihat sama dia apa? Wajah ini. Kan Nabi kan ditunggu tuh waktu hijrah ke Madinah. Orang udah berkumpul. Tapi riwayat Tola al-Badru alaina, tahu kan? Qasidah itu tidak sah, qasidah itu. Tola al-Badru alaina itu tidak sah riwayat itu. Nah, kebanyakan dari orang Syiah. Jadi orang-orang Yathrib saat itu belum sampai diganti sama Nabi dengan Nabi, Madinatul Nabi, namanya negeri Yathrib, kota Yathrib. Belum sampai ke Nabi Muhammad datang. Nah, karena Nabi datang berubah jadi apa? Kota Madinah. Madinatul Nabi, Thaibah. Nah, Abdullah bin Salam salah satu orang yang nunggu itu. Dan yang ngasih tahu orang Yahudi teriak, tuh orang kalian tunggu sudah datang katanya. Maksudnya apa? Muhammad dan siapa? Abu Bakar. 2 orang kan? Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dilihat sama Abdullah bin Salam wajahnya. Kata dia apa? Bukan wajah penipu. Kan banyak kan orang-orang psikiater ya. Ngelihat, oh ini ketahuan, yang jujur, yang main-main sama, ada ilmu psikologinya, kelihatan. Dia lihat, ini bukan wajah penipu. Subhanallah. Ya. Kemudian ditanyalah dengan 3 pertanyaan. Kata Abdullah bin Salam, aku ajukan 3 pertanyaan ini yang nggak mungkin bisa dijawab kecuali seorang nabi. Karena apa? Jawabannya dari mana? Dari siapa? Allah, wahyu. Nggak mungkin orang biasa bisa jawab. Ini butuh dengan apa? Wahyu Allah. Soal pertama apa? Makanan apakah yang akan dimakan oleh penduduk surga? Bisa jawab nggak tanpa wahyu? Nabi diam. Itu Nabi SAW.
nggak pernah berkata dengan hawa nafsunya. Makanya hadis-hadis beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi nggak pernah ngomong dengan hawa nafsunya, melainkan apa? Wahyu dari Allah. Alias hadis Nabi juga adalah wahyu Allah yang harus dijalankan dengan Al-Qur'an bareng. Bahkan hadis itu pentafsir Al-Qur'an. Mana buktinya? Dalam Al-Qur'an ada nggak tata cara sholat? Saya tanya. Siapa yang beritahukan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi diam. Anak itu mirip kepada bapak ibunya karena apa? Masalah apa? Apa yang menjadi faktor utama? Kan kita kan kadang muka kita mirip ke bapak, ke ibu gitu ya. Faktor utamanya apa? Kan sulit dijawab ini. Ya. Ya. Kemudian apa yang ketiga itu? Ya, tentang makanan pertama kali di surga. Ya. Kemudian anak itu mirip kepada siapa? Tentang tanda hari kiamat pertama kali. Apa tandanya? Kemudian Rasulullah SAW diwahyukanlah oleh Allah melalui siapa? Malaikat Jibril. Ini hadis sahih ya, teman-teman. Adik-adik bisa browsing nanti, cari yang saya katakan. Apa kata Rasulullah SAW? Makanan pertama kali adalah kabidul hut. Limpa hatinya ikan paus itu makanan penduduk surga pertama kali hidangannya. Subhanallah. Ya. Kemudian apa? Anak itu akan mirip kepada bapak atau ibunya siapa yang mendominasi. Maksudnya apa? Paling banyak mendominasi laki-laki spermaka atau ovum wanita tersebut. Dia akan mirip pasti kecondongan kepada salah satunya. Paham? Kalau lebih mendominasi istri, lebih banyak airnya, kalian belum pada nikah ya. Nanti ini juga ilmu buat kalian. Maka dia akan mirip ibunya kalau banyak mendominasi airan ibunya, cair ibunya, ya. Ya, ovum ibunya. Tapi kalau misalnya sperma laki-laki lebih banyak, dia lebih mirip kepada bapaknya. Siapa yang lebih mendominasi? Kemudian bahwa yang pertama kali Allah perlihatkan tanda hari kiamat besar adalah manusia akan dikumpulkan melalui api, digiring ke negeri Syam atau ke suatu tempat, ya. Ke Syam, ya, kalau saya tidak salah ke Syam. Jadi ada api akan menggiring manusia ke Syam. Ya, api. Itu tanda apa? Tanda-tanda hari kiamat as-saah al-kubro. Karena tanda kiamat besar banyak. Turun Nabi Isa alaihissalam dari langit, keluarnya Dajjal yang akan dibunuh sama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tadi pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Isa setelah itu tinggal di dunia selama 7 tahun, kemudian meninggal. Dikuburkan seperti kaum muslimin. Nanti kemudian orang kembali menyembah iblis, setan. Ini Al-Quran yang kita sekarang baca, semuanya akan diangkat sama Allah habis. Kalau ini sudah nggak ada, bagaimana orang bisa dapat pedoman? Wahyu juga, hadis wahyu dari Allah. Tapi nasnya Al-Quran. Makanya orang nggak sholat lagi, nggak puasa, nggak zakat. Orang nggak ada lagi pedomannya. Cuma mereka mengatakan apa? La ilaha illallah. Dengan kalimat itu mereka selamat. Tunjihi minanar, kata Nabi. Tunjihi minanar, tunjihi minanar. Akan menyelamatkan mereka dari neraka. Akan menyelamatkan mereka dari neraka. Akan menyelamatkan mereka dari neraka kekal abadi. Dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Bisa dipahami teman-teman ya? Ya, dia paham ya? Kajian kita ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang mereka orang Kristiani, orang Yahudi harus masuk ke dalam agama Islam, mengimani Nabi Muhammad dan mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran apa? Turun sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kalau tadi Bani Israel di estafet menyempurnakan Taurat, nggak dihapus dengan Injil, tapi digabungkan dengan istilah sekarang apa? The Bible, digabungi semuanya. The Bible, digabung semuanya, ya, digabung. Nah, datang Al-Quran menghapus semua hukum-hukum tersebut, jadikan aku sebagai apa? Penyempurna. Oleh karena itu bisa tadi tidak mendakwahkan kitab Injil lagi. Karena apa? Al-Quran sebagai penyempurna semua apa? Risalah sebelumnya dan menghapus semua yang ada pada Al-Quran, yang ada pada Taurat dan Injil dan kitab-kitab terdahulu sebelumnya. Zabur, Taurat, Suhuf Ibrahim Musa dan kitab-kitab terdahulu dihapus dengan adanya Al-Quran. Jadilah ini mukjizat Rasulullah sampai akhir zaman, gak bisa terbantahkan. Ada nggak orang yang pernah bisa mengkritik Al-Quran sampai sekarang? Profesor, banyak nggak profesor? Bisa nggak ngerti satu huruf aja? Nah, ini mukjizat Al-Quran, mukjizat Rasul terbesar ini Al-Quran. Nabi Muhammad mukjizat banyak, bulan terbelah. Itu
Coba tanya orang astronomi, orang-orang kafir, orang NASA. Ada nggak belahannya? Ada nggak bentuk bekas belahannya? Ada, tapi nggak mau diekspos kan? Kalau diekspos semua orang bersahadat dari timur dan baratnya, utara selatannya. Nabi pernah belah bulan dengan izin Allah 2 kali. Itu permintaan orang musyrikin. Menunjukkan apa? Nabi kita betul-betul seorang Nabi dan Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur nggak? Sangat bersyukur, alhamdulillah. Nah, kalau kita mau bersama Rasulullah SAW, maka amalkan syariat beliau, hadis-hadisnya yang Nabi ajarkan apa, kita amalkan semampu kita, sekuat tenaga kita sampai tua, sampai akhir hayat. Ya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan silakan teman-teman. Iya, ada yang mau tanya silakan. Silakan. Ada yang mau tanya silakan. Iya. Sebelum kita tutup, silakan. Saya mau nanya Ustaz, kan waktu Rasulullah SAW masih Sallallahu alaihi wasallam berdakwah kan, iya, ngebolehin seorang muslim menikahi ahlul kitab, berarti kan pada saat itu masih ada yang terjaga nggak sih, maksudnya dari trinitas, makanya dibolehin nikah ahlul kitab atau gimana? Pada saat itu aja, kalau sekarang kan udah pasti nggak sama kan? Hukum menikahi ahlu kitab bukan hanya di zaman Rasulullah SAW, sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Tapi tentunya dalam kondisi bagaimana? Kondisi si laki-lakinya mau menikahinya, kondisi sosiologinya. Contoh, saya kasih perumpamaan. Mas, ternyata Mas ada tawaran di Amerika. Kerja sebagai ahli IT misalnya, dengan gaji lebih besar. Berangkat dong misalnya. Karena pertimbangan untuk nabung, untuk haji, untuk ajak orang tuanya ke Mekah misalnya kan. Berangkat akhirnya ninggalkan ini. Bisa terjadi kan? Berangkat Mas ke sana. Kemudian apa? Tentunya Mas akan tergoda dong dengan berbagai macam wanita. Pakaian nggak pernah sujud, nggak pernah ruku, semua diumbar ya kan? Sebagai laki-laki normal berhasrat dong. Nah, ada wanita ahlu kitab. Siapa sih ahlu kitab? Yahudi dan Nasrani. Orang musyrikin boleh nggak? Kayak orang komunis Cina boleh nggak? Musyrik nggak boleh. Khusus 2 jenis ini aja yang Allah bolehkan. Ingat, ya. Ada yang baik-baik, nutup auratnya walaupun di bawah lutut, ya, di bawah lutut. Menurut mereka udah paling sopan, ya kan? Kebanyakannya kan di atas lutut, ya kan? Dia notabene bukan perempuan yang sering gonta-ganti pasangan. Seks bebas, ngerti nggak? Jaga dirinya. Mas nikah sama dia. Nanti siapa yang menikahinya? Bukan di gereja nikahnya, bukan di kuil. Nikah di masjid. Siapa yang nikahinya? Ya ustadz yang ada di situ, tokoh masyarakat agama. Kalau kita kan di sini KUA. Di sini kan KUA nggak ada. Tokoh agama atau di masjid. Tokoh agama di masjid, imam masjid. Nikah udah, tinggal bareng. Dia dengan agama dia, Mas dengan Islam. Oleh karena itu punya leadership yang kuat, agama yang bagus, tinggal di negeri kafir. Seseorang muslim nggak dibolehkan tinggal di negeri kafir dengan beberapa alasan. Kecuali dengan beberapa alasan, untuk berobat, tadi bekerja, ada perdagangan bisnis, atau utusan negara. Selainnya cuma melancong, jalan-jalan itu nggak boleh. Kenapa? Banyak fitnahnya. Nanti ditakutkan paling besar dia akan terkontaminasi dengan kebiasaan orang kafir, nggak pernah sholat, buka aurat, pelanggaran syariat. Begitu berarti boleh. Gimana? Ya, apa nikah beda agama kayak gitu. Itu di kondisinya dia nikah dengan nikah yang benar. Nikahnya benar. Cuman kalau sampai akhir ayat dia wanita nggak masuk Islam, Dia nggak kena dosa karena Allah perintahkan. Ini ayat Al-Qur'annya, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan sembelihan ahlu kitab yang dia nyebut nama Allah, Bismillah, Allahu Akbar, Bismillah, halal nggak? Halal, khusus mereka aja ya. Kecuali Mas terbang ke Cina. Oh, Cina orang nggak sebut nama Allah, main potong aja bebek bakar segala macam, enggak. Paham nggak? Tapi ahlu kitab sembelihannya halal, ya. Allah berfirman, buka ayatnya, ya. Buka ayatnya. Ayo yang bertanya. Ya. Ya. Dalam Al-Quran ini sampai di kiamat dihalalkan, tapi tadi kondisinya bagaimana?
Ya, kalau kita tinggal di kaum muslimin di sini Indonesia, siapa yang menikahi wanita muslimah nanti? Pilih Alkitabnya, iya kan? Siapa akan menikahi mereka? Ya, bentar. Ya. Soal Maidah ayat 5. Ya, halaman 107. Ya. Ya, ayat 107. 107 ya. Ya. Halaman 5 baca, Mas. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab. Siapa ahli kitab dulu, Mas? Yahudi dan Nasrani. Kayaknya antum mau siap-siap nikah ya perempuan ahli kitab ya? Enggak. Kalau antum keluar negeri, tapi kalau Indonesia jangan, antum nikah wanita muslimah. Terus Dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan yang menjaga kehormatan. Itu. Terus Di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. ahli kitab maksudnya, paham? Terus Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Dundik namanya, simpanan. Ya, terus Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. ini dasarnya hukumnya, paham? Sampai di kiamat, bukan hanya zaman Nabi SAW. Perang nih, para sahabat perang ke negeri-negeri kafir, ya kan? Dia menetap di sana, menikah, ya. Tapi kalau mereka mau pulang ke negeri kaum muslimin, dia ceraiin sama dia. Dia nggak bawa ke negeri Islam, dicerain sama dia. Bahkan ada sebuah riwayat Umar perintahkan, ceraikan semua isi kitab kalian ke Madinah, ceraikan semuanya. Paham? Ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kehormatan jiwa kita. Paham nggak? Makanya di antara pertanyaan orang kafir, perempuan orang kafir, waktu ada Zakir Naik datang, di agama kita mah nggak ada itu poligami. Perempuan bisa dinikahi, seorang laki-laki bisa menikahi 4 istri. Kan soal aib kan? Dan coba kita sekarang berpikir, jumlah perempuan di dunia saat ini lebih banyak dibanding laki-laki, setuju tidak? Sangat setuju. Nanti di akhir zaman 1:50. Satu laki-laki punya 50 perempuan. Yang dinikahi oleh Islam maksimal 4. Kalau kita punya kemampuan. Tapi kata Allah apa? Kalau kalian takut, Allah ta'dilu, untuk berlaku adil. Adil apa di sini? Finansial. Gak bisa ngasih makan, gak bisa ngasih tempat tinggal. Ya, ini namanya nyiksa anak orang. Fawahidah, satu aja istrinya. Cuman satu-satunya agama yang membolehkan atau yang menyarankan menikah dengan satu istri, Islam malah justru satu awal. Ini bagi orang punya kaya harta. Dan dia memiliki kelebihan. Dan dia ingin menikah lagi. Dibolehkan dalam Islam. Bukan wajib, dibolehkan punya istri lebih dari satu, itu 4. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya cuma satu istri saja, kemudian sisa dari 1 banding sekian puluh, siapa yang akan memiliki mereka? Apakah laki-laki publik, alias apa perempuan publik, perempuan yang bisa dibayar? Nauzubillah min dzalik. Tapi Islam memilih untuk apa dinikahi? Lebih mulia mana? Jadi perempuan bayaran atau perempuan dinikahi? Mana lebih mulia? Dinikahi mulia. Paham nggak? Tapi syaitan apa? Mengajak orang berbuat zina. Dia nggak mau punya keturunan, nggak mau capek. Makanya orang kafir prinsipnya apa? Malas ikatan nikah. Kenapa? Ikatan pernikahan apa? Harus memberikan apa? Kontribusi bagi si perempuan tersebut. Tempat tinggalnya, nafkahnya. Tapi kalau gundik, kumpul kebo bahasa sekarang ya, ya udah kabur, pisah-pisah. Punya anak yang nggak tahu bapaknya siapa, banyak bapaknya. Tapi dalam Islam apa? Disatukan dengan apa? Pernikahan. Supaya apa? Jelas nasabnya, jelas turunannya, tentang warisannya terjaga. Itu bahayanya zina, akan memutus semua itu. Paham? Dan anak itu akan disandarkan ke ibunya. Itu bahayanya. Nah, itulah yang terus apa? Digelorakan, yang terus diangkat, digoda anak muda sekarang untuk berzina. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala nantiasa memberikan penjagaan kepada kita, petunjuk hidayah. Ingat ya, teman-teman, adik-adik ya. Kalau kita mendengarkan kajian, bukan hanya sebatas pengetahuan, diamalin.
diamalkan. Buat apa? Buat masa depan kalian. Kalian masa depan hakikat yang sebenarnya apa? Bukan dunia ini. Masa depan hakikat sebenarnya apa? Apa? Masa depan kamu yang betul-betul sungguh-sungguh apa sebenarnya? Akhirat. Itu masa depan kamu yang sesungguhnya. Kalau kamu lihat orang-orang bakal mati semuanya kan? Setelah mati apa dibangkitkan? Untuk apa? Menghadapi hari pembalasan. Jangan ketipu sama duit tadi saya katakan. Ada proyek nih 1 miliar sehari. Ya, nauzubillah min dzalik. Kalau maksiat, jangan mau. Kenapa? Kerugian, malapetaka, dan gak akan berkah. Gak akan datang keberkahan. Keberkahan yang bisa datang dengan apa? Dengan kita menjadi hamba Allah yang taat, tunduk kepada Allah. Ini saya akan datang keberkahan banyak dan ketenangan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.